semuanya, perkenalkan nama saya Christian Jeremy Manurung dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini kita akan membahas tentang dunia hewan. Apakah kalian tahu dengan komodo, salah satu hewan yang termasuk kelompok reptil? Salah satu cirinya adalah mempunyai kulit yang sisiknya sangat keras. Komodo hidup di darat. Selain itu, banyak hewan lain yang hidup di darat. Apakah Anda bisa memberikan beberapa contohnya? Tentu tidak. Nah, ciri umum hewan. Banyak sekali hewan yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita. Apakah Anda bisa menyebutkan jenis-jenis dan ciri-ciri hewan yang ada di lingkungan sekitar Anda? Setelah melakukan kegiatan di atas, Anda sudah mengetahui bahwa habitat hewan berbeda-beda. Ada yang di darat, ada juga yang hidup di air. Cara hidupnya pun berbeda-beda. Bisa hidup mandiri, atau bersimbiosis, dan organisme lainnya. Ada yang senang menyendiri seperti nigel, dan ada juga yang hidup berkelompok. Ada yang hidup bersama dengan organisme lain, simbiosis. Selain menentukan simbiosis mutualisme, ada yang menguntungkan salah satu pihak, yang lainnya yang tidak terasa terganggu, simbiosis komunalisme, dan juga ada yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan, simbiosis parasitisme. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 herbivora pemakan tumbuhan, 2 karnivora pemakan daging, dan juga 3 omnivora memakan kedua-duanya. Untuk mencari makan dan bertahan hidup, hewan melakukan gerak. Gerak yang dilakukan hewan merupakan gerak aktif dengan cara berpindah tempat. Ada beberapa kelompok hewan yang melakukan migrasi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya burung, bagian tubuh yang digunakan bergerak berbeda-beda. Ada yang menggunakan sirip, kaki, perut, dan sayap. Gerakannya pun berbeda-beda. Berjalan, merayap, berlari, dan terbang tinggi di langit. Ukuran tubuh hewan pun bervariasi, dari mikroskopis sampai makroskopis. Ada yang ukuran tubuhnya sangat kecil sehingga membutuhkan kaca pembesar untuk melihatnya. Contohnya cacing pita yang hidup di hati sapi. Ada juga yang ukurannya besar seperti gajah. Dari kegiatan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap hewan, semua organisme yang termasuk dunia hewan memiliki ciri umum yang sama. Ciri-ciri hewan antara lain sebagai berikut. 1. Tubuhnya tersusun dari atas banyak sel atau multiseluler. 2. Memiliki membran intri atau eukariotik. 3. Selnya memiliki dinding sel. 3. Selnya tidak memiliki dinding sel. 4. Tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga kebutuhan makanan tergantung pada organisme lainnya, tumbuhan atau hewan lainnya. Sehingga bersifat heterotrof, hewan tidak memiliki klorofil sehingga bisa dapat melakukan fotosintesis. Reproduksi umumnya dilakukan secara kawin atau seksual, beberapa ada juga yang dilakukan secara tak kawin atau aseksual. Dan 6. Gerakan aktif dengan berpindah tempat. B. Pengkelompokan hewan. Hewan-hewan dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Bentuk kehidupan. Pada subbab sebelumnya ada subbab yang sudah melakukannya. Pada kegiatan tersebut, Anda diminta mengamati jenis-jenis hewan yang Anda temukan di lingkungan sekitar sekolah Anda. Pada kegiatan tersebut, Anda diminta untuk mengamati jenis-jenis hewan yang sudah ditemukan berdasarkan ukuran tubuh, warna tubuh. Selain kedua hal tersebut, berdasarkan morfologinya, kita dapat melihat dari berbagai bentuk dan hewan yang berbentuk bulat, pipih, lonjong, berat luas. Apakah Anda bisa menyebutkan contohnya? 2. Lapisan tubuh. Semua jenis hewan bermula dari zigot yang aktif melakukan pembelahan sel membentuk morula, balastusta, gastrula, dan seterusnya pada tahap tertentu. Kumpulan sel itu berkembang melekuk ke dalam berbentuk struktur seperti kantong berlapis-lapis. 3. Simetri tubuh. Yang membagi tubuh hewan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu asimetri, simetri radial, dan simetri bilateral. Hewan asimetri berarti tidak mempunyai kesangkutan, misalnya porifera. Hewan mempunyai simetri radial biasanya merupakan hewan diploblastik dan cenderung melekat pada substrat yang dapat tergerak dalam semua arah. Hewan yang mempunyai simetri bilateral biasanya hewan diploblastik dan telah mengembangkan alat gerak aktif dan bergerak menuju satu arah. 4. Tipe selom, rongga tubuh. Selom atau coelom berasal dari bahasa Yunani choiloma, yang berarti rongga tubuh. Berdasarkan keadaan selom, hewan dibedakan menjadi Astrometea, Pedusatea, Esulometa. Esulometa biasanya juga disebut dengan Selometa. Hewan ini sederhananya biasanya tidak mempunyai rongga tubuh atau selom dan disebut Aselometa. Hewan Aselometa biasanya tidak mempunyai sistem sirkulasi dan tidak mempunyai anus. Contohnya adalah Plamehetis. Hewan Eusometa mempunyai selom berupa rongga pada mesoderm yang dilapisi jaringan epitel. 5. Reproduksi. Hewan seperti halnya makhluk hidup lainnya melakukan reproduksi, melestarikan jenisnya. Hewan yang bereproduksi secara aseksual tak kawin, ada juga hewan yang bereproduksi secara seksual atau kawin. Hewan yang melakukan reproduksi secara aseksual umumnya hewan tingkat rendah, sedangkan hewan yang melakukan reproduksi secara seksual adalah hewan tingkat tinggi. C. Porifera. Porifera adalah hewan invertebrata akuatik yang memiliki banyak saluran air atau pori-pori di permukaan tubuh. Hewan ini sering juga disebut sebagai hewan spons. Ya, mirip-mirip SpongeBob. Nah, kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan porifera. 1. Tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler. 2. Habitatnya di air tawar, air payu, dan air laut. Beberapa ada juga hidup di sungai atau danau. 3. Belum memiliki lapisan tubuh sejati. 4. Termasuk hewan asimetri karena tubuhnya tidak mempunyai kesangkupan. 4. Memiliki tubuh berbentuk seperti botol atau piala, biasanya bersifat bebas, sesil, atau menetap, atau menempel pada substrat tertentu.
5. Melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual porifera dilakukan dengan cara pembentukan tunas disebut gemulela. Pada saat induk porifera mati, maka gemulela dapat tumbuh menjadi induk baru. Pada reproduksi seksual, ovum dan spermatozoid dihasilkan oleh sel akrosit setelah terjadi proses fertilasi ovum yang telah dibuahi dan berkembang menjadi larva berbulu cambuk. Kemudian larva tersebut berenang bebas dan menempel pada surga, tumbuh menjadi individu yang baru. Struktur tubuh porifera tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar terbentuk oleh sel-sel pinokrosit, sedangkan lapisan dalam dibentuk oleh sel-sel kaniososit yang berflagel atau berbulu cambuk. Setiap porifera mempunyai sistem saluran air dengan tipe tertentu. 3 sistem solifera, tipe sistem solifera air yaitu A. Tipe Ascon. Tipe Ascon merupakan tipe porifera yang mempunyai sistem saluran air sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke spons gol rongga tubuh bagian tengah, dan keluar melalui osculum. B. Ada 2. Tipe Scon. Tipe Scon merupakan porifera yang mempunyai dua tipe saluran air, tetapi hanya radial, yang mempunyai konasid air masuk melalui pori saluran radial yang berbanding koasid, spons gal, dan keluar melalui osculum, misalnya Scipia. Ciri-ciri Scon adalah sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya sama dengan Ascon, tetapi dinding spons mengadakan pelekula ke arah epidermis sehingga membentuk radial kanal, yaitu kanal horizontal dindingnya dilengkapi dengan sel leher koasid. B. Interdual kanal, yaitu saluran air yang satu sama lain. 2. Propanca ialah lubang masuk melalui air pori-pori. 3. Prapa ialah lubang di mana air dari radial kanal ke arah spons bar. C. Tipe Ragon atau Leucon. Tipe Ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mosagelia yang tebal dengan sistem saluran air bercabang. Koasonya dibatasi oleh suatu rongga bersila berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang dan memiliki oknum, misalnya Escopedia dan Spodia. Kita masuk ke 3. Pengelompokan atau klasifikasi porifera mempunyai 3, yaitu A. Clarea. Ciri kelas Clarea yaitu sebagai berikut. 1. Rangka tubuhnya berupa spikula seperti duri-duri kecil yang berbentuk dari zat kapur atau CaCO3. 2. Spikula membentuk monokakson atau triakson. 3. Tipe saluran air akson, sekon, dan leucon. 4. Biasanya bentuk sederhana dengan koasid yang relatif besar. 5. Hidup di pantai dangkal, contohnya Leuskesolivia, Scipia, dan Granitia. Hey. Apa? Hexachinidida. Ciri hexachinidida yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kerangka berupa spikula yang mengandung silikat CaSiO3 atau kersik SiO2. Spikula berbentuk triakson, biasanya dan 3. Biasanya tubuhnya berbentuk silinder atau corong, contohnya Epuclecta, Hyalemiona, Periopsopena. C. Demospoyangi. Ciri-ciri Demospoyangi sebagai berikut. Rangka tubuhnya dibentuk dari sikat bersama-sama, spongi atau hanya berupa serabut-serabut spongi. 2. Berbentuk spiralera dan maskular transkona. 3. Tipe saluran air leucon. 4. Memiliki warna cerah. Dan 5. Termasuk jenis porifera yang paling banyak ditemukan di pantai, namun beberapa jenis hidup di air tawar. Contoh Spongilela, Helicotropicatria, dan Euspongia. Peranan porifera bagi kehidupan. Porifera memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Beberapa peranan yang menguntungkan dari porifera antara lain menyusun bioverititas dalam lingkungan, berperan sebagai konsumen untuk membuat alat pembersih kaca dan spons mandi, kayak SpongeBob, sebagai aksesoris, dan bersimbiosis dengan bakteri menghasilkan bioaktif. Kita lanjut anak-anak ke D. Coelenterata. Apakah Anda pernah melihat hewan yang menyerupai payung berenang melayang-layang di lautan? Hewan yang Anda lihat biasa kita kenal dengan nama ubur-ubur. Bukan singa laut. Ubur-ubur merupakan salah satu contoh hewan yang termasuk kelompok Coelenterata. Nah, mari kita bahas ciri-cirinya. 1. Ciri-ciri Coelenterata. Ciri-ciri Coelenterata antara lain tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler. 2. Tersusun atas 2 lapis jaringan bioblastik. 3. Termasuk hewan yang mempunyai simetris tubuh berupa simetri radial. D. Habitatnya kebanyakan di air laut dan beberapa hidup di air tawar. E. Mempunyai 2 tipe bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. F. Cara hidupnya soliter dan membentuk koloni. G. Reproduksi secara aseksual dan seksual, reproduksi secara aseksual. Dan H. Beberapa Coelenterata mengalami penggiliran keturunan. 2. Struktur Coelenterata. Semua jenis Coelenterata mempunyai sel-sel penyengat atau nematoksid yang tergeletak pada ekosistem, terutama tentakel. Nematoksis berperan untuk mempertahankan diri dari melumpuhkan mangsa. Polip yang membentuk koloni umumnya mempunyai beberapa macam bentuk fungsi yang berbeda sebagai berikut: A. Gastrozoid, B. Genozoid, C. Dacrozoid, dan D. Nectopro. 3. Pengkelompokan Coelenterata. 1. A. Hydrozoa. 1. Hydra. 2. Obrelia. 3. Peshalia. B. Scyphozoa. C. Antizoa. Antizoa memiliki beberapa, yaitu 1. Mawar laut atau Metridium.
karang atau coral. 4. Peranan psikometal bagi kehidupan. Zoelolenterata terutama kelas Anthozoa yaitu koral atau kerang mempunyai komponen utama membentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup berbagai jenis hewan dan ganggang. Nah, kita lanjut ke Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok hewan yang struktur tubuhnya sudah lebih baja dibandingkan Polypera dan Zoeloleranta. Mari kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri Platyhelminthes adalah sebagai berikut. A. Merupakan hewan triblastik, artinya mempunyai 3 lapisan tubuh yaitu extroderm, mesoderm, dan endoderm. B. Tidak mempunyai rongga tubuh. C. Termasuk hewan mempunyai simetri tubuh yang bilateral. Platyhelminthes merupakan ukuran tubuh yang beragam, mulai dari yang berukuran kecil mikroskopis hingga panjangnya 20 cm. Cukup panjang ya. Struktur tubuh memanjang, pipis, tubuh simetris bilateral. Di antara hewan simetri bilateral, Platyhelminthes merupakan hewan sederhana. F. Bagian tubuhnya terdiri atas anterior, depan, kepala, postural, belakang ekor, dan dorsal, punggung, ventral, perut, dan lateral samping. G atau G. Sistem pencernaan belum sempurna, hanya mempunyai mulut, faring, dan usus tanpa anus, usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh. H. Tidak memiliki sistem peredaran darah. Dan E. Sebagian besar tidak memiliki representasi ekspresi sistem ekspresi pada kelompok Platyhelminthes tertentu yang berfungsi untuk menjaga kadar air di tubuhnya. J. Bernafas dengan seluruh permukaan tubuh melalui gelombang gastrovulgaris. Kelompok Platyhelminthes tertentu terlalu memiliki sistem tangga tali. I. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Dan M. Ada hidup bebas, ada juga hidup di parasit. 2. Pengelompokan Platyhelminthes, yaitu ada A. Trubellilaria. B. Trematoda yang memiliki beberapa contoh yaitu Fasciclopoda hepatica, Chlorhysisnesis, dan Psychosohoma jophidium. C. Cestoda. Nah, setelah kita semua dari Platyhelminthes, kita akan lanjut ke R. Nephelminthes. Cacing ini sering disebut juga dengan cacing gilik karena tubuhnya tidak terbagi menjadi segmen-segmen. Bentuk-bentuknya panjang, bulat, atau silindris. Nah, kita akan menyebutkan ciri-ciri Nephelminthes. A. Merupakan hewan triblotik, artinya tubuh mempunyai 3 lapisan yaitu extroderm, mesoderm, dan androgen. B. Sudah mempunyai sarang semu, termasuk hewan mempunyai simetri tubuh berupa simetri bilateral. D. Ukuran tubuh umumnya kecil banyak mikroskopik. E. Sistem pencernaan sudah sempurna. F. Tidak mempunyai sistem sirkulasi dan sistem pernapasan. G. Berkembang secara aseksual. Dan A. Cacing ini ditemukan di sebuah habitat, umumnya hidup bebas di air dan di tanah. Sebagian lagi ada yang hidup parasit pada jaringan cairan tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Contoh cacing yang termasuk Nematehelminthes. Beberapa jenis Nematehelminthes yang hidup di parasit di dalam saluran pencernaan manusia adalah Ascaris, Ascolomatus atau Nectator, Mucheria bancherioti, dan Enterobius. A. Ascaris lumboriosa dies atau cacing perut. B. Ancylostoma atau Necator, cacing tambang. C. Mucheria bancherioti. Dan D. Enterobius vermicularius, cacing kermin. Berikutnya kita akan ke G. Annelida. Annelida juga dikenal dengan istilah cacing gelang, bahkan disebut dengan juga cacing barsegmen. Ciri-ciri dari Annelida adalah A. Merupakan hewan triplobatik, artinya B. Mempunyai rongga tubuh sejati atau sel meletak. C. Bentuk tubuhnya simetris bilateral, tubuh luas dan dilapisi lapisan kutikula. D. Sistem pencernaan sudah sempurna, mulut, faring, esophagus, tenbrokel, ampela, usus halus, dan anus. E. Sistem ekskresis berupa nefrida. F. Sistem respirasi berupa kulit dan insang. G. Berkembang biak secara aseksual dan seksual. Dan H. Hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut, dan daratan. 2. Pengelompokan Annelida. Annelida dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Placoceta, Olicenta, dan Chirodenia. Lanjut ke Arthropoda. Arthropoda adalah kelompok hewan mempunyai kaki-kaki beruas. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang mempunyai jumlah paling besar. Kelompok hewan ini ditemukan hampir di semua habitat. Ya, itu adalah serangga. Ciri-cirinya Arthropoda adalah A. Merupakan hewan tribolotik sel mata. B. Bentuk tubuhnya simetris bilateral. C. Mempunyai rangka luar eksomatris dari kitin yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi alat-alat dalam serta membentuk tubuh. D. Sistem pencernaan sudah lengkap. E. Pernafasan dengan menggunakan insang, trakea, permukaan tubuh, dan paru-paru buku. F. Berkembang biak secara aseksual dan seksual. G. Tubuh Arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. H. Sistem Arthropoda berupa sistem saraf tali berjumlah sepasang yang berbeda di sepanjang sisi ventral tubuhnya. E. Sisa metabolisme berupa cairan dikeluarkan oleh organ ereksi yang disebut saluran tubula atau Maligipi, kelenjar ereksi atau keduanya. J. Sistem sirkulasi Arthropoda bersifat terbuka. Dan F. Cara hidup Arthropoda beragam, hidup bebas, parasit, komersialis, simbolik, kelompok hewan. 2. Pengelompok Arthropoda. Arthropoda dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Crustata, udang-udangan, Incesta, serangga, Diploda, Silipoda, dan Arachida. Crustata atau udang-udangan
merupakan hewan omnivora, makanan yang berupa tumbuhan dan hewan kecil. Memiliki ciri-ciri Crustacea adalah mempunyai langkah ruang yang kiton yang mungkin menjadi keras mengandung kapur. B. Tubuhnya Crustacea terdiri atas kepala bergabung dengan berbentuk kepala dada, slavoka, dan perut abdomen. C. Umumnya mempunyai sepasang kaki dan tiap ruas tubuh. D. Berukurannya sangat bervariasi dari ukuran plankton yang sangat kecil sampai berukuran besar seperti kepiting yang hidup di dasar laut yang dengan panjang kaki kira-kira ya 3,5 cm lah. E. Sistem pencernaan dari mulut ke ruang lambung usus dan anus. Dan F. Metabolisme keluar melalui kelenjar hijau. Nggak tahu apa artinya. G. Sistem sarafnya menggunakan susunan saraf tangga tali. H. Sistem peredaran darah terbuka. E. Reproduksi menggunakan insang. C. Jenis kelamin Crustacea sudah dapat dipisahkan dengan bersifat hermafrodit. Dan K. Contoh dari anggotanya adalah udang windu, udang gajah, galah, udang air tawar, ketam, kepiting, dan rajungan. So starter. Pengkelompokan Crustacea. Crustacea dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu Eschomasta dan Malacostraca. A. Subkelas Eschomestra. Subkelas merupakan kelompok udang tingkat rendah kebanyakan menyusul zooplankton di perairan. Kemudian dikelompokkan menjadi 5 ordo, yaitu Barracuda, Ostracroda, Copepeda, Cirripedia, Balanchihuria. B. Subkelas Malacostra. Hewan ini dikelompokkan menjadi 3 ordo, yaitu Ispoda, Staphopoda, Descapoda. 3. Peranan Crustacea. Crustacea memiliki peran yang cukup penting karena sebagian besar zooplankton di laut samudra. Makanan bagi beberapa jenis ikan Crustacea mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting karena beberapa jenis. Crustacea merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi sehingga menjadi salah satu bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. B. Insecta, serangga. Insecta merupakan hewan yang mempunyai jenis spesies yang paling banyak jumlahnya di antara manusia sehingga tidak heran jika insecta merupakan hewan yang paling sering dijumpai oleh manusia. Ciri-ciri insecta adalah A. Tubuhnya mempunyai terdiri atas 3 bagian, yaitu caput, dada, dan perut. B. Kepala dilengkapi antena. C. Bagian dada mempunyai 3 pasang kaki yang berruas-ruas. D. Perut terbagi atas 10-11 segmen. E. Sistem pencernaan mulut dibantu oleh kelenjar ludah. F. Sistem represiasi berlangsung dengan sistem trakea yang terdiri atas saluran-saluran halus. G. Alat ekstraksi terletak dalam badan malpihagi. H. Sistem sarafnya terdiri atas ganglion atau saraf terhadap pasap. I. Beberapa insecta terdapat alat melepaskan telur serta kantung untuk menyimpan sperma. J. Insecta ditemukan hampir di semua habitat kecuali laut. K. Umumnya ukuran tubuhnya relatif kecil berkisar antara 0,2 mm sampai 4 cm. I. Mengalami pembentukan metamorfosis. 2. Pengkelompokan insecta berbagai ordo, tetapi ordo yang paling banyak terdapat di sekitar kita yang kita lihat beberapa saja. Ordo pada serangga ditemukan hanya mengamati sayap dan alat mulutnya. Beberapa ordo tersebut adalah Orcopeta, Isopeta, Hemipeta, Homopeta, Odonata, Coleoparta, Lebioparta, dan Diperta. 3. Peranan insect. Serangga mempunyai peranan dalam kehidupan sehari-hari. Peranannya adalah menguntungkan yang ada juga merugikan. Menguntungkan bagi manusia umum yang berperan sebagai proses penyerbukan, polinasi atau dalam tanaman. C. Diplodanda. Hewan termasuk dalam ini merupakan hewan herbivora, tubuhnya terdiri dari kepala dan badan, bentuknya silinder dan berat. Pada tiap ruasnya terdapat 2 pasang. C. Cleopada. E. Ankyhinda. Ciri-ciri Ankyhinda tubuhnya terdiri atas bersatunya dada dan perut. B. Cephalocorus terdapat serangan kalsium sepasang palibari, 4 pasang kaki serta mata tunggal. C. Pada kepalanya tidak memiliki antena, bernafas dengan paru-paru buku, trakea, dan kedua-duanya alat pencernaan lengkap dari mulut dan anus, alat ereksi berupa malpihagi, sistem saraf, tongkat tali, galengan otot, dasar vertebra membentuk pasangan galikasi menjalur ke seluruh tubuh. 2. Pengkelompokan Anchidia ada Scorpiohinda, Archene, Archini, dan Archinia. I. Molluska. Molluska merupakan hewan yang memiliki bentuk lunak. Apa saja ciri pengkelompokan molluska adalah dengan ciri-ciri berikut. Ya, siput. Ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Merupakan hewan tribotic stomata, tubuhnya memiliki beriota dan tidak bersuras. Umumnya tubuhnya ditutupi cangkang dan terbuat dari kapur yang bersifat melindungi organ-organ dalam. Dapat ditemukan di laut, air tawar, daratan, akan tetapi umumnya terdapat di laut. Semuanya mempunyai mantel, mempunyai struktur-struktur yang disebut kaki yang berbentuk dengan fungsi berbeda di tiap kelas. Tubuhnya mengeluarkan lendir dan membantu di tiap jalan dan berkembang biak secara seksual dengan cara pembuahan di dalam tubuh. Ada yang berumah 1 dan ada juga berumah 2. Pengkelompokannya adalah A. Ampericula, Grastopoda, Scaphopoda, dan D. Petacopoda. Petacopoda dan E. Ceropoda. J. Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan kulit berduri. Apa saja pengkelompokan hewan Echinodermata? Ya, oke. Ciri-ciri Echinodermata merupakan hewan tribotic stomata, tubuhnya simetris radial dibagi menjadi 5 bagian rangka berupa keping-keping kapur yang terdapat dalam kulit. Sistem pencernaan sudah sempurna meskipun pada sebagian Enchipodas harusnya tidak berfungsi, bergerak dengan menggunakan kaki amburakal, kaki pembuluh. Perkembangan biaya secara aseksual dan seksual, larva berbentuk simetris bilateral dengan berenang bebas disebut Pimpiridia. Semuanya hidup di laut, bersifat sesal dan menetap, makanya berupa organisme yang telah mati atau organisme lain yang lebih kecil. Pengkelompokan Echinodermata. Ada Astraeododia, Echinohedia,
Ophiuroidea, Crinoidea, dan E. Holothuroidea. Pisces, ikan hidup di lingkungan air, yaitu air tawar, payau, dan laut. Sekitar 2/3 jenis ikan hidup di laut. Beberapa jenis ikan dapat adaptasi dengan lingkungan peralihan dengan air laut dan air tawar. Keanekaragaman dengan jumlah ikan ditentukan oleh iklim, sinar matahari, kadar oksigen, serta jumlah kualitas plankton yang ada di perairan tersebut. Ciri-cirinya adalah A. Merupakan hewan Triblostekstomata, tubuhnya simetris bilateral, termasuk hewan yang berdarah dingin atau polychaetem, tubuhnya ditutupi oleh sisik. Dan ya itu aja. 2. Struktur tubuh Pisces. Pergerakan dibantu oleh sirip. Pada umumnya sirip terdapat 5 macam, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor. Oke. 3. Pengelompokan Pisces ada 3, yaitu Agantha, Pescrodicites, dan C. Oricites. Oke, kita lanjut. L. Amfibia. Ciri-ciri dari amfibia adalah A. Merupakan hewan Triblostekstomata, tubuhnya simetris bilateral. C. Termasuk hewan berdarah dingin atau polymetrik. Dan D. Kulitnya tipis, lembab, dan tidak bersisik. Struktur tubuh amfibia, organ pernafasan adalah organ yang sangat penting dan dapat hidup di darat dan di air. Oleh karena itu, hewan ini melakukan penyusuan pada sistem pernafasan dapat bernafas dengan instan, kemudian setelah dewasa berpuas dengan paru-paru dan kulitnya. 3. Pengelompokan amfibia ada 3, yaitu Apoda, Caudata, dan Anura. Kita lanjut ke M. Reptilia. Nah, reptilia ini masih satu saudara dengan amfibia. Reptilia adalah hewan terbata berdarah dingin. Hewan ini tidak dapat memproduksi dan mengatur nafas tubuh sendiri, sehingga temperatur tubuhnya dipengaruhi kondisi lingkungan. Pada daerah subtropis, reptil melakukan hibernasi, istirahat, atau tidur musim dingin di dalam sarangnya. Tempat hidup reptil sangat beragam, antara lain adalah laut, air tawar, dan darat, tanah. Di dalam lubang, di pohon, atau di rumah. Ciri-ciri reptilia merupakan hewan Triblostekstomata, tubuhnya simetris dan bilateral, termasuk hewan berdarah dingin. Tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik keras dan tersusun atas tanduk. 2. Struktur tubuh reptilia. Secara umum, reptilia menjadi 4 bagian utama, yaitu kepala, leher, badan, ekor, dan ekor. Proses vestilasi berlangsung secara internal di dalam tubuh individu betina. Penyu dan buaya jantan memiliki 1 penis, sedangkan kadal dan ular jantan memiliki 2 penis, disebut epipenis. Telur reptilia umumnya bercangkang lunak, bahkan kadal tidak memiliki cangkang. Telur kadal tetap di saluran telur. Istimewa lagi ya. Dual shop. Fuck you. Pengelompokan reptilia ada 4, yaitu Ordo Tastudiniata, Ordo Rhynchopohalia, Ordo Scumata, dan Ordo Loricata. N. Aves. Ciri-ciri Aves adalah A. Merupakan hewan Triblostekstomata, bentuknya tubuhnya simetris dan bilateral, termasuk hewan berdarah panas. Tubuhnya ditutupi oleh bulu, jantung terdiri atas 4 ruang, organ penglihatan, organ pendengaran, dan suara sudah berkembang dengan baik. Otot dada besar, bernafas dengan paru-paru dibantu oleh kantung udara. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan makanan. Dan C. Reproduksi secara ovipar dengan fertilasi internal. Pengelompokannya ada sekitar 10, yaitu Ordo Galliformes, Ordo Sturgiformes, Ordo Casuariiformes, Ordo Apodiciformes, Ordo Rehiformes, Ordo Aves dimuat dalam 10 dibedakan menjadi 10, yaitu adalah Ordo Galliformes, Ordo Sturgiformes, Ordo Casuariiformes, Ordo Apodiciformes, Ordo Rehiformes, Ordo Anseriformes, Ordo Sisoniformes, Ordo Scorafiformes, Ordo Columbiformes, dan Ordo Apodiformes. Mamalia. Ciri-ciri mamalia adalah A. Merupakan hewan Triblostekstomata, bentuk tubuhnya simetris bilateral, termasuk hewan berdarah panas, mempunyai kelenjar susu. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Mamalia akuatik, anggota gerak depan berubah menjadi sirip. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Reproduksi secara vivipar, kecuali Ordo Monoterma secara ovivipar, bernafas dengan paru-paru. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. 2. Pengelompokan mamalia. Mamalia terbagi antara 7, yaitu Ordo Monoterma, Ordo Insectivora, Ordo Carnivora, Ordo Rodentia, Ordo Lagohorpoma, dan Ordo Sirenia, dan Ordo Cetacea.